Kita tahu bahwa keadaan sekarang ini ya, di mana seluruh manusia di muka bumi, bukan cuma di Indonesia, bukan cuma di Kalimantan Timur, bukan cuma di Samarinda, tetapi di seluruh dunia mengalami yang namanya pandemi COVID-19. Dan kita tahu bahwa dampak daripada COVID-19 ini dampaknya ada positif, ada negatifnya, ya. Negatifnya apa? Sekarang banyak anak-anak Tuhan yang mengalami krisis ekonomi, ya, mengalami di dalam keluarga rumah tangga, ada yang bercerai, ya. Ada satu daerah angka perceraian sangat tinggi, ya. Kalau ditanya kenapa bercerai, ya, hasil survei mengatakan mereka bercerai karena di dalam rumah tangga suami tidak bisa lagi bisa memberi menghidupi keluarga, istri sama anak-anak. Ya, cuma masalah ekonomi, masalah mungkin ada hal-hal yang sepele, tetapi itulah yang kita lihat yang sering terjadi, ya, hari-hari ini dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Kita mau menemukan solusinya, ya, menemukan jalan keluarnya, ya. Bagaimana di masa krisis ini banyak hal yang terjadi, ya. Perekonomian merosot, ya. Omset keluarga menurun, ada yang sama sekali nggak bisa dapat apa-apa, ya. Bagaimana supaya kita bisa keluar dari krisis yang sedang terjadi? Kalau kita bisa bertahan sampai hari ini karena ada Kristus, ada Yesus yang menjadi penolong dalam hidup saudara dan saya, supaya saudara dan saya boleh mengalami kemenangan di masa krisis. Krisis itu banyak, ya. Ada krisis di dalam ekonomi, ada yang mengalami krisis kesehatannya, ya, karena COVID ini, ya. Banyak yang sakit, ya, mengalami ketakutan, mengalami kecemasan, gelisah, tidak bisa tidur, tidak tenang hidupnya, ya. Itu sebuah krisis yang sedang dialami oleh anak-anak Tuhan. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Kalau kita mau ingin menang, namanya berperang itu ada yang menang, ada yang kalah. Tetapi kalau kita sebagai murid-murid Yesus, kita berperang tidak sendirian. Itu sebabnya di dalam peperangan kita harus tahu strategi musuh. Kita harus tahu siapa musuh kita. Bahwa musuh kita memang tidak kelihatan, ya. Tetapi kita harus tahu bahwa iblis itu ada. Iblis itu disebut setan, disebut kuasa kegelapan. Kita harus tahu juga bahwa musuh kita, si iblis, dia bekerjanya kadang dia mundur sementara, tetapi kemudian dia mencari kesempatan kapan dia akan menyerang mangsanya. Kalau kita mau masuk di dalam medan peperangan, karena saat ini kita ada di medan peperangan itu, ya. Saudara suka atau tidak suka, setiap hari kita harus siap sedia, harus berjaga-jaga, harus waspada. Karena musuh itu, tadi saya katakan, dia selalu mencari kesempatan di mana dia akan menyerang mangsanya. Jadi ketika kita tahu faktanya bahwa iblis itu dia adalah pendusta, dia adalah penyesat, pencuri, pembunuh yang bisa membinasakan, dia juga pendakwa yang selalu mengintimidasi manusia. Kalau kita sudah tahu karakternya, ya, tipu muslihatnya, maka
kita bisa waspada. Jadi jangan beri kesempatan kepada iblis berbicara, jangan kasih iblis itu mendapat pangkalan dalam hidup saudara dan saya atau tempat berpijak. Zaman sekarang ini banyak jebakan iblis. Yang kadang kalau kita melihat jebakan-jebakan itu, kita berpikir itu hal-hal yang biasa, hal-hal yang sepele. Tetapi kita harus tahu cara kerjanya iblis dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Dia tahu waktunya sangat singkat. Tuhan akan datang dan akan menghukum iblis. Dia tahu kesempatannya, waktunya tinggal sedikit buat dia. Itu dia bekerja keras. Dia bekerja keras kalau kita masih bisa tidur. Dia tidak. Dia mencari kesempatan. Kapan iblis itu datang mau menyerang musuhnya atau mangsanya. Itu sebabnya kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus apa? Waspada. Harus berhati-hati. Hati-hati dengan jebakan iblis. Jebakan iblis datang dalam hidup kita bisa dalam bentuk perasaan yang tertekan, merasa terjepit, merasa tidak ada jalan keluar. Ya. Itu hal-hal yang sepele, yang sering menjadi hal yang bisa membuat kalau kita tidak mengerti ini sebuah jebakan, kita pikir itu hal yang biasa, hal sepele, hal yang tidak akan membawa kerugian. Ketika kita merasa tidak ada jalan keluar, akhirnya apa yang terjadi? Kadang manusia menyalahkan Tuhan. Kok saya berdoa Tuhan, tapi kok saya nggak dapat yang saya minta? Tuhan bilang, berdoa sama Tuhan, berseru kepada Tuhan, maka aku akan menjawab. Nyatanya sampai hari ini aku minta di dalam doa, minta jodoh, aku belum dapat jodoh. Aku minta pekerjaan, aku belum dapat pekerjaan. Aku minta Tuhan pulihkan ekonomi keluargaku. Sampai hari ini keluargaku, suamiku mengalami bangkrut di dalam pekerjaan, tapi sampai hari ini tidak ada pekerjaan. Tuhan tidak tolong. Sampai kita pernah dengar satu anak Tuhan bilang, ada loh tante, di dalam pikiranku aku berkata seperti ini, apa Tuhan itu masih ada kan? Untuk zaman ini apakah Tuhan masih ada? Saya mengatakan, Tuhan yang kita sembah di dalam Yesus sampai hari ini masih ada. Amin, saudara. Sampai hari ini masih ada. Memang dia tidak kelihatan, tetapi dia ada, saudara. Bahwa selama kita hidup ya kita masih bergumul, ya, masih bergumul dengan ekonomi, bergumul dengan kesehatan, bergumul dengan keluarga, bergumul dengan jodoh, bergumul dengan pekerjaan dan lain-lain. Ya, sampai hari ini kita masih bergumul. Cuma orang yang sudah mati di kuburan nggak perlu bergumul lagi. Mereka sudah istirahat, mereka sudah senang. Tetapi bagi kita yang masih hidup, kita akan terus bergumul. Sampai kapan kita bergumul? Kalau Bapak Ibu Saudara sedang bergumul, ada berdoa sama Tuhan, belum dapat jawaban di dalam doa, sampai kapan? Sampai kapan, Bu, saya harus seperti ini? Sampai kapan saya harus bergumul seperti ini? Mazmur katakan, sampai Tuhan mengasihani kita. Amin. Jadi kita harus tahu, kalau kita ada di dalam firman, firman itu ada di dalam kita, saudara dan saya punya kuasa. Amin. Kita punya kuasa. Untuk apa? Untuk menghancurkan musuh kita, ya. Untuk menghancurkan musuh kita. Kita nggak usah takut.